Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang franchise atau laba lah ya. Nah, di sini kita akan coba bahas apa sih keuntungan kerugian kita membeli suatu franchise, bagaimana sih perbandingannya jika kita membuka usaha sendiri atau memulai brand sendiri gitu ya. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Nah, mungkin kita sering bertanya ya, sebetulnya apa sih keuntungannya kalau misalkan kita membeli franchise atau waralaba tertentu gitu ya. Kemudian keuntungan kelebihannya apa gitu dibandingkan dengan kalau misalkan kita membangun bisnis sendiri dari awal gitu ya. Nah, mungkin sekarang akan coba kita bahas ya untuk kekurangan kelebihannya. Mungkin tidak terlalu detail, tapi di sini menurut kesepemahaman kita saja. Nah, keuntungan dari, kita mulai dari keuntungannya dulu ya. Keuntungan dari membeli suatu franchise yang pertama adalah di franchise tersebut biasanya mereka sudah memiliki pasarnya sendiri gitu ya. Jadi setiap merek, setiap brand itu biasanya punya pasar sendiri. Anggaplah misalkan punya fansnya sendiri gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi di sini mencari segmentasi, mencari pasar dari nol gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita membeli suatu franchise atau waralaba tertentu, pasarnya sudah jelas gitu. Jadi produknya itu harusnya pasti terjual gitu ya, karena sudah ada pasarnya. Kita tidak perlu lagi belusukan nyari pasar. Nah, yang kedua itu sistem kerjanya juga sudah jelas gitu ya. Jadi semuanya biasanya tuh kalau untuk franchise format bisnisnya itu sudah ada gitu ya. Kita tinggal menjalani saja gitu ya, dari misalkan strukturnya, kemudian misalkan cara ngulak barangnya gitu ya, kemudian cara produksinya, cara pelayanannya, cara penyajiannya, kemudian dari misalkan karyawannya, tempatnya, tokonya. Nah, itu biasanya sudah ditentukan oleh mereka. Jadi misalkan kalau kita membayarkan sejumlah uang untuk membeli franchise tersebut, nah itu biasanya sudah include semua gitu. Jadi kita tinggal tahu beres, tinggal tahu franchise kita sudah berjalan, kemudian dapat profit gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal teknis selama bisnis itu berjalan gitu. Nah, kemudian kalau untuk kekurangan sendiri, biasanya untuk franchise yang sudah memiliki sistem yang baik itu modalnya sangat besar gitu ya. Kenapa modalnya sangat besar? Karena banyak biaya-biaya yang harus kita bayarkan. Misalkan yang pertama itu kita harus bayar biaya franchise-nya, tentu saja ya, biaya kesepakatan bersama di awal. Kemudian letak posisi usahanya pun biasanya sudah ditentukan gitu ya. Jadi misalkan kita ini nggak boleh nih sembarangan buka franchise A gitu ya di sembarang tempat gitu. Jadi mereka biasanya sudah menentukan titik-titik lokasi mana yang cocok untuk bisnis mereka gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi modal-modal lainnya, misalkan modal peralatan dan lain sebagainya, nah itu harus sesuai dengan standar mereka. Nah, makanya untuk bisnis franchise yang besar itu biasanya modalnya itu juga cukup besar gitu ya. Nah, kelemahannya itu yang pertama. Nah, kelemahan yang kedua, nah di sini kita tidak bisa mencampuri dalam hal teknis berusahanya gitu ya. Nah, jadi misalkan kita taruhlah punya franchise suatu perusahaan makanan A gitu ya, misalkan ayam ABC gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa tuh intervensi dalam hal teknis di dalamnya. Misalkan keuntungannya itu sudah dipatok gitu, keuntungannya misalkan 10 atau 20% gitu ya. Nah, kemudian produknya juga sudah ada, jadi kita tidak bisa mengkreasikan berbagai hal yang menurut kita mungkin bisa meningkatkan penjualan gitu. Nah, itu kita tidak bisa intervensi di situ karena mereka sudah punya standarnya sendiri gitu. Jadi keuntungannya segitu ya keuntungan segitu gitu. Misalkan menunya hanya 10 ya berarti menunya hanya 10 gitu.
Kalau misalkan sistem pelayanannya A ya harus A gitu. Jadi kita tidak bisa nih mengganggu gugat teknis bisnisnya gitu. Jadi kelemahannya di situ. Jadi ya mungkin untuk keuntungan ya segitu-segitu aja gitu ya. Kemudian kelemahannya yang lainnya lagi adalah bagi hasil gitu ya. Jadi walaupun kita misalkan sudah bayar di awal gitu untuk pembelian franchise-nya, nah setiap bulannya itu profit kita juga harus dibagi hasil lagi gitu. Jadi misalkan keuntungannya sebulan itu 100 juta, nah itu ada porsi share untuk si pemilik franchise-nya gitu. Nah kemudian sisanya itu baru dari kita pemilik modalnya gitu ya. Nah itu. Nah kemudian kalau misalkan kita membangun brand sendiri gitu ya, yang pertama keuntungannya itu adalah modalnya bisa suka-suka kita gitu. Jadi kita bisa tentukan kita mau bisnis apa, kita mau modalnya berapa, berangkat dari mana. Nah itu modalnya yang pertama suka-suka kita. Dan yang kedua kita bisa mengembangkan apa yang kita mau pada brand kita gitu. Misalkan kita mau sistemnya seperti ini nih, nah, kemudian penjualannya misalkan lewat online-nya berapa persen, kemudian offline-nya berapa persen, kita bisa fokus untuk memikirkan teknisnya gitu ya, sesuai dengan keinginan kita tentunya. Nah kemudian keuntungan selanjutnya kalau misalkan kita bikin brand sendiri, yang jelas keuntungan itu 100% milik kita gitu ya, tidak dibagi-bagi lagi gitu ya. Jadi kita sudah mengeluarkan modal, bisnis ini punya kita, nah 100% keuntungannya itu punya kita. Nah kalau franchise kan enggak ya, kita keluarin modal, kemudian bisnisnya mungkin kita juga yang jalani dengan ketentuan tertentu, tapi untuk profitnya juga kita harus share. Nah, tapi kalau misalkan kita bisnis sendiri, modalnya punya kita, besar kecilnya suka-suka kita, nah keuntungannya itu 100% untuk kita gitu. Nah tapi kelemahannya kalau misalkan kita bisnis sendiri dari awal, itu yang pertama kita benar-benar cari market gitu ya. Nah kalau franchise itu kan mereka sudah punya market ya, kita tinggal jualan pasti ada yang beli gitu ya, karena sudah ada marketnya. Nah, tapi kalau misalkan kita produknya baru, nah itu kita harus cari market gitu. Jadi pertumbuhan bisnisnya bisa jadi sangat lambat gitu ya, karena kita harus cari marketnya dulu, kita harus pengenalan produknya dulu gitu ya. Bisa jadi produk yang kita jual ini nggak laku di pasaran, nggak sesuai dengan kesukaan atau kesenangan di pasar gitu ya. Nah kelemahan yang kedua adalah di sini kita harus banyak trial and error gitu ya. Jadi kita harus benar-benar develop produk yang kira-kira diminati oleh pasar gitu. Jadi membangun bisnis dari awal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Nah, bisa jadi bisnisnya itu tidak berjalan secara baik, kemudian bisa jadi kita juga kehilangan modal dan lain sebagainya gitu. Walaupun misalkan sebetulnya kalau misalkan dari segi pemahaman kita misalkan harusnya bisnis ini sukses, tapi belum tentu di pasaran itu bisa sesukses itu gitu ya. Nah mungkin itu yang harus dipikirkan ya. Nah jadi tergantung nih kira-kira sekarang kalau misalkan kita mau berbisnis, kira-kira kita ini cocoknya di bisnis yang mana gitu ya. Kalau misalkan kita orangnya yang pertama punya modal, kemudian nggak terlalu concern dengan mau marginnya berapapun gitu, yang penting kita punya pemasukan, nah mungkin bisnis franchise yang yang cocok gitu. Tapi kalau misalnya kita itu orang yang benar-benar detail, ingin membangun brand sendiri, kemudian ingin memiliki keuntungan yang bisa jadi besar gitu ya, tapi tentu saja risikonya besar, nah mungkin itu lebih cocok kita membangun brand sendiri. Baik, mungkin seperti itu aja video pembahasan tentang franchise atau waralaba versus usaha sendiri ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.